Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahasa pemrograman Java akan menjelaskan kodingan tentang program kalkulator sederhana dan aplikasi kasir sederhana. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Nabila Putri. Saya Pawania Samar HAS. Saya Priska Safitri. Saya Naisila Zahra Ramadhani. Saya Maya Sari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi kasir dengan bahasa pemrograman Java. Pada baris pertama digunakan untuk struktur data seperti list, map, dan scanner. Di baris ketiga yaitu mendefinisikan kelas publik bernama aplikasi kasir. Semua logika aplikasi kasir akan diimplementasikan di dalam kelas ini. Di baris keempat yaitu mendeklarasikan objek scanner statis untuk membaca input dari pengguna melalui konsol sistem in. Di baris kelima mendeklarasikan map statis bernama pengguna. Map ini menyimpan pasangan nilai kunci atau key value dengan tipe data string untuk menyimpan data pengguna, misalnya username dan password. Di baris ke-6 mendeklarasikan list statis bernama menu cafe. List ini akan menyimpan objek-objek menu cafe item yang mendefinisikan item menu di cafe. Di baris ke-7 yaitu mendeklarasikan map statis bernama menu items. Map ini menyimpan pasangan nilai kunci atau key value dengan tipe data string untuk nama item dan double untuk harga item. Selanjutnya yaitu baris ke-8 yaitu mendeklarasikan list statis bernama transaksi. List ini akan menyimpan objek-objek string yang digunakan untuk menyimpan dan data transaksi. Lalu di baris 9 mendeklarasikan variabel boolean statis bernama sudah login dan menginisialisasinya dengan nilai false. Variabel ini melacak status login pengguna. Selanjutnya di baris 11 mendeklarasikan main metode titik awal dari setiap aplikasi Java. Metode ini akan dieksekusi saat program dijalankan. Lalu di baris 13 sampai 17 menambahkan beberapa pengguna ke dalam map bernama pengguna menggunakan metode put. Kunci adalah nama pengguna dan nilai adalah password pengguna. Selanjutnya di baris 20 sampai 24 menambahkan beberapa item menu ke dalam map bernama menu items menggunakan metode add menu items. Metode add menu items diasumsikan menerima dua parameter, nama items dan harga item. Selanjutnya di baris 26 memulai sebuah loop tak berhingga yang akan terus berjalan hingga program dihentikan secara manual atau dengan kondisi tertentu di dalam loop yang memutuskan loop tersebut. Di baris 27 sampai di baris 30 mengecek apakah pengguna sudah login atau belum menggunakan variabel boolean. Sudah login, jika sudah login bernilai false, metode tampilkan menu login akan dipanggil untuk menampilkan menu login. Jika sudah login bernilai true, metode tampilkan menu utama akan dipanggil untuk menu utama. Baiklah, kita coba untuk ngerun. Oke, di sini akan muncul login dan username. Melanjutkan penjelasan dari Pawa. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Di baris 42, ini mencetak prompt username ke konsol dan menunggu pengguna memasukkan username mereka. Metode scanner next line ini digunakan untuk membaca input pengguna sebagai string dan menyimpannya dalam variabel username. Lalu di baris 44, ini mencetak prompt password ke konsol dan menunggu pengguna memasukkan password mereka. Metode scanner next line ini digunakan untuk membaca input pengguna sebagai string dan menyimpannya dalam variabel password. Selanjutnya, setelah diinput, lalu pengecekan username dan password dengan tipe data if untuk mengecek apakah map pengguna mengandung kunci key yang cocok dengan username yang dimasukkan oleh pengguna. Jika map berisi kunci tersebut, berarti username ada di daftar pengguna yang sudah disimpan dan mengecek apakah nilai value
yang terkait dengan kunci username di map pengguna sama dengan password yang dimasukkan oleh pengguna. Ini memastikan bahwa password yang dimasukkan sesuai dengan username yang diberikan. Baiklah, saya akan mencoba login dengan username dan password yang sudah diinput. Jika username dan password benar, akan muncul tulisan login berhasil dan tulisan selamat datang dan username pengguna. Jika username salah dan password salah, maka di sini memakai tipe data else di baris 52 dan akan muncul tulisan username atau password salah. Jika kondisi dalam if tidak terpenuhi, artinya username tidak ditemukan atau password tidak cocok. Blok else akan dieksekusi dan akan menampilkan pesan username atau password salah dan memberitahu pengguna bahwa login gagal karena kesalahan username atau password. Kemudian di baris 57 untuk menampilkan menu utama dengan mencetak beberapa pilihannya, yaitu menu utama, kelola menu cafe, kelola transaksi, dan keluar. Baris-baris ini mencetak menu utama ke konsol. Yang pertama, kelola menu cafe adalah opsi untuk memanipulasi atau melihat menu cafe. Yang kedua, kelola transaksi adalah opsi untuk melihat atau mengolah transaksi yang telah dilakukan. Yang ketiga, keluar adalah opsi untuk keluar dari aplikasi. Lalu di baris 62, 63, ini akan mencetak prompt yang meminta pengguna untuk memilih salah satu opsi dari menu dengan memasukkan angka. Setelah pengguna memilih pilihan, program akan membaca pilihan pengguna lalu memakai variabel integer untuk membaca input berikutnya. Lalu di baris 64, scanner next line digunakan untuk mengonsumsi karakter new line setelah next in, karena next in hanya membaca nilai integer dan tidak mengonsumsi new line. Ini dipergunakan agar pemrosesan input selanjutnya tidak terpengaruh oleh karakter new line yang tersisa. Selanjutnya memakai switch case untuk pemroses pemilihan. Case yang pertama adalah kelola menu cafe, yang kedua kelola transaksi, yang ketiga sudah login, dan yang terakhir default untuk pilihan tidak valid. Switch digunakan untuk memilih tindakan yang sesuai berdasarkan nilai dari pilihan yang dimasukkan pengguna. Case 1 untuk memanggil metode kelola menu cafe untuk memproses atau mengelola menu cafe. Yang case 2 adalah kelola transaksi, memanggil metode kelola transaksi untuk memproses atau mengelola transaksi. Yang case 3 adalah mengatur sudah login menjadi false, menandakan bahwa pengguna telah keluar dari sesi aplikasi ini dan mencetak pesan terima kasih. Selanjutnya, default pesan pilihan tidak valid akan ditampilkan jika pengguna memasukkan nilai yang tidak termasuk dalam opsi yang tidak ditentukan, nomor 1, 2, atau nomor 3. Kemudian memakai tipe data looping while true. Ini adalah loop tak terbatas yang akan menjalankan pengelolaan menu cafe terus-menerus. Kemudian memakai tipe data looping di baris 83 sampai 91. Ini adalah loop tak terbatas yang akan menjalankan pengelolaan menu cafe terus-menerus sampai kondisi tertentu. Biasanya pengguna memilih untuk kembali ke menu utama. Kita mencoba memilih opsi. Saya akan memilih opsi 1. Salah. Dan dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul kolom menu cafe, tambah item, edit item, hapus item, lihat data item, dan kembali ke menu utama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabila. Di baris 92 ada integer, variabel integer pilihan scanner next int. Kemudian di baris 93 scanner next line consume new line character. Scanner next int digunakan untuk membaca input berikutnya sebagai integer dari pengguna yang merupakan pilihan menu. Scanner next line digunakan untuk mengonsumsi karakter new line setelah next int, karena next int hanya membaca nilai integer dan tidak mengonsumsi new line. Ini diperlukan agar pemrosesan input selanjutnya tidak terpengaruh oleh karakter new line. Selanjutnya di baris 95 switch pilihan.
Switch pilihan digunakan untuk memproses pilihan yang dimasukkan oleh pengguna. Pilihan adalah variabel yang berisi nomor pilihan menu yang dimasukkan pengguna. Case 1, tambah item. Pengguna memilih untuk menambah item baru ke menu cafe. Program meminta pengguna untuk memasukkan nama dan harga item baru. Method add menu item, nama item baru, harga item baru dipanggil untuk menambahkan item baru ke menu cafe dan menu items. Pesan item ditampilkan setelah item berhasil ditambahkan. Case 2, edit item. Pengguna memilih untuk mengedit item yang sudah ada dalam menu cafe. Program meminta pengguna untuk memasukkan indeks item yang akan diedit. Jika indeks valid antara 1 dan jumlah item dalam menu cafe, program meminta pengguna untuk memasukkan nama dan harga baru untuk item tersebut. Item dalam menu cafe diupdate dengan nilai baru menggunakan menu cafe set index edit, new menu cafe item, nama item edit, harga item edit. Nilai baru juga diperbarui di menu item. Pesan item diperbarui ditampilkan setelah item berhasil diperbarui. Jika indeks tidak valid, pesan indeks tidak valid ditampilkan. Case 3, hapus item. Pengguna memilih untuk menghapus item dari menu cafe. Program meminta pengguna untuk memasukkan indeks item yang akan dihapus. Jika indeks item dihapus dari menu cafe menggunakan menu cafe remove, indeks hapus dan juga dihapus dari menu item, pesan item dihapus ditampilkan setelah item berhasil dihapus. Jika indeks tidak valid, pesan indeks tidak valid ditampilkan. Case 4, lihat daftar item. Pengguna memilih untuk melihat daftar semua item dalam menu cafe. Program mencetak semua item dalam menu cafe beserta nomor indeksnya ke konsol. Case 5, kembali ke menu utama. Pengguna memilih untuk kembali ke menu utama. Return digunakan untuk keluar dari fungsi kelola menu cafe dan kembali ke fungsi memanggilnya, yaitu tampilkan menu utama. Default pilihan tidak valid. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid selain 1-5, pesan pilihan tidak valid ditampilkan ke konsol. Di sini saya akan menyarankan, di sini saya memilih opsi 1. Masukkan nama item yang akan ditambah. Pakai titik. Lalu udah. Pilih 4, lihat daftar item. Baiklah, di sini ada menu dan harganya. Kemudian kita akan memilih opsi 5, kembali ke menu utama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Priska. Pada baris 148, baris ini mendeklarasikan metode statis privat bernama kelola transaksi. Metode ini bertanggung jawab untuk mengelola menu transaksi dan menangani input pengguna. Pada baris ke-149, baris ini memulai loop while yang akan berjalan terus-menerus sampai pengguna memutuskan untuk keluar dari menu transaksi. Pada baris ke-150, baris ini mencetak header atau kelola transaksi ke konsol. Pada baris ke-151 sampai 154, baris ini mencetak opsi menu transaksi. Yang pertama, buat pesanan atau buat pesanan baru. Yang kedua, lihat daftar pesanan atau lihat daftar pesanan yang ada. Yang ketiga, cetak struk atau cetak struk pembayaran. Yang keempat, kembali ke menu utama. Pada baris ke-156, baris ini meminta pengguna untuk memilih opsi dari menu membaca input pengguna menggunakan scanner next in dan penyimpanan di variabel pilihan. Pada baris ke-157, pernyataan scanner next line digunakan untuk menghabiskan karakter baris baru yang tersisa di buffer input setelah scanner next in. Pada baris ke-159, baris ini memulai pernyataan switch yang akan mengarahkan eksekusi berdasarkan nilai variabel pilihan. Pada baris ke-160, jika pilihan adalah 1,
Metode transaction dipanggil untuk menangani pembuatan pesanan baru. Pernyataan break keluar dari case saat ini. Pada baris ke-163, jika pilihan adalah 2, daftar pesanan ditampilkan. Pemeriksaan transaksi is empty, memastikan ada pesanan yang ada sebelum menampilkannya. Jika ada pesanan loop for berulang melalui list transaksi mencetak setiap pesanan dengan indeksnya. Pada baris ke-173, jika pilihan adalah 3, metode cetak struk dipanggil untuk mencetak struk untuk pesanan tertentu. Pada baris ke-176, jika pilihan adalah 4, pernyataan return digunakan untuk keluar dari metode kelola transaksi secara efektif kembali ke menu utama. Pada baris ke-178, default menangani input yang tidak valid dengan menampilkan pesan kesalahan. Pada baris ke-180, baris ini menutup pernyataan switch. Pada baris ke-182, baris ini menutup loop while mengakhiri loop menu transaksi atau transaction. Pada baris ke-184, baris ini mendeklarasikan metode statis privat bernama transaction. Metode ini akan bertanggung jawab untuk menangani proses pembuatan pesanan. Pada baris ke-185, baris ini meminta pengguna untuk memasukkan item pesanan mereka dipisahkan dengan koma dan menyimpan input dalam variabel order. Pada baris ke-186, ini memecah string order menjadi item individual menggunakan metode split dan menyimpan array yang dihasilkan dalam variabel item. Pada baris ke-188, baris ini menganalisasi dua variabel total price untuk melacak total harga pesanan. Pada baris ke-191, loop for ini berulang melalui array item yang berisi item individual yang dipesan oleh pengguna. Pada baris ke-192, pernyataan if ini mengecek apakah item saat ini ada di dalam map menu item. Map menu item kemungkinan menyimpan item menu yang tersedia di harga. Pada baris ke-193, jika item ditemukan di map menu item, variabel harga item menyimpan harga item saat ini yang diambil dari map menu item. Total price diperbarui dengan menambahkan harga item. String builder struk ditambahkan dengan nama item, harga, dan karakter baris baru diformat menggunakan string format untuk 2 tempat desimal. Pada baris ke-196, jika item tidak ditemukan di map menu item, sebuah pesan dicetak yang menunjukkan bahwa item tersebut tidak tersedia menggunakan sistem outprint dengan nama item. Pada baris ke-200, string builder struk ditambahkan dengan total harga diformat menggunakan string format untuk 2 tempat desimal. Pada baris ke-201, representasi struk toString dari detail pesanan ditambahkan ke list transaksi kemungkinan kesimpulan pesanan. Struk toString dicetak ke konsol menampilkan struk pembayaran lengkap. Pada baris ke-211, pengguna diminta untuk memastikan indeks pesanan yang struk pembayarannya ingin mereka cetak. Pada baris ke-214, jika indeks yang dimasukkan valid dalam jangkauan list transaksi, struk pembayaran untuk pesanan yang ditentukan dicetak menggunakan sistem outprint termasuk indeks pesanan dan detail pesanan yang diambil dari transaksi getIndexStruk. Jika indeks tidak valid, pesan kesalahan dicetak. Pada baris ke-222, kelas menu cafe item mewakili item menu dengan nama dan harga. Saya akan memilih satu.
Baiklah, di sini saya akan menulis pesanan, yaitu teh hijau, koma, spasi. Baiklah, di sini saya akan memilih nomor 2, yaitu lihat daftar pesanan. Selanjutnya saya akan memilih nomor 3, yaitu cetak struk. Inilah pesanan yang saya pesan tadi. Saya akan pilih nomor 4, yaitu kembali ke menu utama. Selanjutnya saya akan pilih nomor 3, yaitu keluar. Baiklah, di sini telah selesai, yaitu pemrograman tentang aplikasi kasir Java. Akan menjelaskan tentang kalkulator. Baris pertama, import Java Util Scanner. Baris ini mengimpor kelas scanner dari pustaka Java. Java Util Scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Deklarasi kelas kalkulator. Public class kalkulator. Baris ini mendefinisikan sebuah kelas bernama kalkulator dalam Java. Setiap aplikasi harus memiliki setidaknya satu kelas. Public static void main string. Baris ini mendeklarasikan method main yang merupakan titik awal dari setiap aplikasi Java. Method ini akan dieksekusi saat program dijalankan. Kemudian perintah scanner sama dengan new scanner system in. Baris ini membuat objek scanner yang bernama scanner. Objek ini digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol sistem in. Lalu cetak judul dan opsi operasi. System out println, kalkulator sederhana. System out println, operasi yang tersedia. System out println 1 penjumlahan. System out println 2 pengurangan. System out println 3 perkalian. System out println 4 pembagian. Baris ini mencetak judul kalkulator sederhana dan daftar operasi yang tersedia ke layar konsol. Pengguna akan melihat opsi untuk memilih operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Selanjutnya meminta pengguna untuk memilih operasi. Sistem out print, masukkan operasi yang diinginkan 1, 2, 3, atau 4. In pilihan sama dengan scanner next in. Baris ini mencetak pesan kepada pengguna untuk memasukkan pilihan operasi yang digunakan. Pengguna diminta untuk memasukkan angka 1, 2, atau 1, 2, 3, atau 4 yang masing-masing mewakili operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna dibaca menggunakan scanner next in dan disimpan dalam variabel pilihan yang bertipe in. Dan meminta pengguna memasukkan bilangan pertama double bilangan 1 sama dengan scanner next double. Baris ini mencetak pesan kepada pengguna untuk memasukkan bilangan pertama. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna dibaca menggunakan scanner next double dan disimpan dalam variabel bilangan 1 yang bertipe double. Tipe double digunakan untuk memungkinkan pengguna memasukkan angka desimal dan meminta pengguna memasukkan bilangan kedua. System out print, masukkan bilangan kedua. Double bilangan 2 sama dengan scanner next double. Baris ini mencetak pesan kepada pengguna untuk memasukkan bilangan kedua. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna dibaca menggunakan scanner next double dan disimpan dalam variabel bilangan 2 yang bertipe double. Lalu deklarasi variabel hasil dari tipe data ada double hasil 0. Struktur switch digunakan untuk memilih operasi berdasarkan nilai yang disimpan dalam variabel pilihan. Untuk pemilihan operasinya, kami menggunakan switch case pertama. Jika pilihan adalah 1, program melakukan penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2 menyimpan hasilnya dalam variabel hasil dan mencetak hasil penjumlahan ke layar. Case 2.
hasil bilangan 1 dikurang bilangan 2. Jika pilihan adalah 2, program melakukan pengurangan bilangan 1 dengan bilangan 2, menyimpan hasilnya dalam variabel hasil dan mencetak hasil pengurangan ke layar. Case 3. Hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Jika pilihan adalah 3, program melakukan perkalian bilangan 1 dengan bilangan 2, menyimpan hasil dalam variabel hasil dan mencetak hasil perkalian ke layar. Case 4. If bilangan 2, hasil bilangan 1 bagi bilangan 2. Jika pilihan adalah 4, program melakukan pembagian bilangan 1 dengan bilangan 2 dengan syarat bilangan 2 bukan 0. Jika bilangan 2 adalah 0, program mencetak pesan kesalahan. Jika tidak, hasil pembagian disimpan dalam variabel hasil dan hasilnya dicetak ke layar. Selanjutnya memakai tipe data default. Untuk pilihan yang tidak dapat dipilih sehingga default, jika pilihan tidak sesuai dengan salah satu kasus di atas, 1, 2, 3, atau 4, program akan masuk ke bagian default dan mencetak pesan bahwa operasi yang dimasukkan tidak valid. Menutup scanner. Scanner close. Baris ini menutup objek scanner yang mengakhiri proses input dari pengguna. Baris ini mendeklarasikan variabel hasil dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi aritmatika yang dipilih oleh pengguna. Tipe double digunakan agar variabel ini bisa menyimpan hasil operasi demi operasi. Ini saya akan merankan. Sini saya pilih 1, terus masukkan bilangan pertama. Di sini saya mau 30 dan bilangan keduanya 20. Hasil penjumlahan 50.